Hijrah itu mudah, bisa siapa aja orang hijrah gitu. Tapi untuk istiqomah itu tuh susah gitu menurut aku. Sedekah itu sudah jadi ketagihan kalau buat saya tuh. Pernah ada keputusan saya mau jadi penjahat aja deh gitu. Terhenyak-henyak gitu ya istilahnya ya. Kalau Terhenyak-henyak tuh bingung kan? Saya juga bingung. Nah, gitu ya. Saya pribadi juga ngerasain gitu banyak beberapa kali, maksudnya ngerasain ngelihat sendiri di depan mata temen-temen yang bahkan mereka Islam tapi ya jarang sholat ya apa, tapi kayaknya Mulus-mulus rezekinya aja. lancar-lancar aja kayak gitu-gitu, dan itu tuh banyak gitu, nggak sedikit di depan mata saya kayak gitu. Ketika saya pribadi ngerasain oke deh hijrah deh, jangan kayak gini terus, mau sampai kapan kita apa ya yang bikin akhirnya tetap ya udah bertahan gitu. Kayaknya kalau dari cerita Teh Danti tadi kan ngomongnya setelah kayak sempat berprasangka buruk, sempat kayak kenapa ya kayak gini kayak gitu, terus tiba-tiba dapat jawabannya. Nah apakah itu yang akhirnya bikin jadi oh ya harus tahan nih, harus kuat sama semua ujian ini gitu, atau emang ada faktor lain sih akhirnya pengen nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus tetap bertahan di titik ini? Karena namanya mungkin menurut aku ya hijrah itu mudah, bisa siapa aja orang hijrah gitu, tapi untuk istiqomah itu tuh susah gitu menurut aku. Nah apa sih yang ngejadiin Teh Danti sama Kang Idut tuh akhirnya sampai detik ini tetap ngejalanin yang namanya baper berseri, yang namanya infak beras, terus ditambah lagi amanah baru di Darul Hufaz kayak gitu tuh apa sih yang akhirnya bikin oke deh coba deh tetap dijalanin deh gitu? Itu jawaban yang dulu atau sekarang? Ya nggak tahu nih gue. Kalau dulu saya hanya istilahnya apa ya, pengen membuktikan teori bahwa ketika kita pol-polan, ketika kita bisa sedekah pol-polan, kita nggak bisa sedekah harta nih, kita bisanya sedekah tenaga. Pokoknya apa yang kita punya itu kita gaspol gitu, nanti pasti akan ada hadiah dari Allah gitu. Kalau Kak Mira bilang tuh sweet candy istilahnya. Jadi akan ada hadiah dari Allah pasti. Nah, kalau sekarang nagih teh, jadi sudah sedekah itu sudah jadi ketagihan kalau buat saya tuh. Jadi kayak sekarang Bapak Berseri itu selalu alhamdulillah selalu dapat amanah yang rutin itu di hari Senin, Kamis, Jumat itu. Kalau sampai di jam 7 pagi, jam 8 pagi mereka nggak ada kabar aja, pasti saya yang nanya, Teh ada berapa pack yang mau dititipin, terus Teh ada berapa, Kang ada berapa box yang mau dititipin ke kita gitu. Jadi rasanya udah nagih banget karena insya Allah kami nggak salah, maksudnya kami tahu banget bahwa pondok dan panti itu memang, apalagi pada saat ini gitu, mereka memang butuh banget dibantu, biarpun itu hanya berupa makan. Itu sangat Berarti ekspektasinya tuh ada banget gitu, ada harapan di situ gitu loh. Jadi kalau setiap hari Senin, Kamis, Jumat itu udah pasti pagi-pagi pasti saya tagih ada berapa pack. Kalau bisa malamnya alhamdulillah ada, jadi saya tinggal mappingnya gampang gitu. Jadi sudah nagih kalau sekarang tuh. Insya Allah nagih. Ya ampun, sampai ada di sampai ada di titik hijrah. namanya hijrah ya, setahu aku pun gitu ngerasa kalau dulu kita nggak nyari, kalau dulu kita nggak mikir pengen tobat gitu kan, pasti kayak ya udah los aja apapun yang dijalanin zaman dulu, masih duniawi dan lain-lain gitu. Cuma apa yang akhirnya bikin Teh Danti sama Kang Idut ngerasa nggak bisa gini terus nih, gue harus tobat nih gitu, terus akhirnya nyari-nyari, kan pasti namanya hidayah yang Allah kasih kan bukan datang dengan tiba-tiba gitu, pasti kan ada, kita harus ngejemput kan sebenarnya itu. Nah titik apa yang akhirnya bikin Kang Idut sama Teh Danti tuh buat ya udah deh gue harus tobat nih?
Kalau Itu kayaknya masing-masing deh. ya, kalau saya Jawabannya sih ada masing-masing. Kalau saya sih yakin banget ya, karena kita juga biarpun waktu itu belum ke organisasi, kita memang sudah berproses untuk bicara pertobatan, bicara sedekah, kita tuh sudah biasa. Alhamdulillah Allah sudah biasakan kita lakukan itu. Cuman mungkin belum tiap hari waktu itu ya. Nah terus, dan saya juga yakin banget di situ ada terlibat doa dari orang tua. Betul. Orang tua itu dari kecil nggak pernah ngajarin nggak bener. Jadi selalu doakan dari ibu, bapak, kakek, nenek selalu doakan buat anak cucunya yang terbaik. Padahal saya nggak pengen jadi orang baik waktu itu ya, pernah ada keputusan saya mau jadi penjahat aja deh gitu. Itu tahun 91 atau 92 gitu. Tapi waktu itu ya pokoknya saya udah menyatakan saya keluar dari keluarga karena udah ada keputusan saya nggak mau jadi orang benar. Sempet tuh ada kayak gitu tuh kan? Iya, udah Ya saya ngomong Allah. ke ibu saya. Ibu saya juga nangis waktu itu, tapi dia ngeyakinin saya. Cuman ngomongnya pernah sedikit banget, tapi masuk. Padahal yang ngomong hal seperti itu tuh banyak banget gitu ya. Ustaz-ustaz juga ngomong. Ibu saya cuma bilang, sebesar apapun dosa kamu gitu, sebanyak apapun dosa kamu, seperti buih di lautan, pasti Allah ampuni gitu. Jadi Kamu tetap anak mama. dan kamu tetap anak mama gitu. Jadi situ saya agak meleleh gitu. Kalau udah ngomong, wah saya keluar dari keluarga, udah nggak penting lagi lah gitu. Karena saya udah memilih jalan waktu itu. Udah deh pokoknya. Karena kan nggak kepikiran gitu. Mau sekarang ngumpul sama anak-anak Quran gitu, sama anak-anak yatim gitu, sampai dibilang kalau datang ke pondok tuh ini bapak kita gitu, sama anak-anak yatim tuh anak 20 tuh ini bapak kita semua gitu kan. Itu yang ngomong pembinanya gitu, ini bapak kita. Ya Allah saya. Sekarang di saat udah nggak kepikiran mesti ngurus baby juga Allah kasih. Ternyata alhamdulillah. Ini nggak tahu bungsu, nggak tahu nanti dia punya adik, kita nggak tahu. Pokoknya nggak boleh ditolak. Nah itu ya. Sehingga dari situ pelan-pelan, terus saya ngerasa dulu udah bener, ternyata masih lagi kurang, jadi ada eskalasi. Ya pokoknya kita keluarga besar. Kan bingung ya, ujung-ujungnya kita punya keluarga besar. Apa yang maksudnya? Kita berangkat ke sini cuman bertiga. Begitu sekarang anak kita jadi banyak banget. Jadi banyak banget. Kalau Teh Danti gimana Teh? Aduh, sebenarnya awal mula saya pengen hidup bener, pengen kalau bahasa sekarang hijrah ya, itu tuh pada saat saya berpisah dengan suami saya yang pertama. Jadi begitu ketok palu, Pantes dulu udah nggak gadis bu. niat saya Lo gimana sih? niat saya hanya satu, saya pengen hidup lebih baik, saya pengen hidup lebih benar. Jadi baik secara cari duit yang benar-benar halal, terus hidup juga benar gitu, nggak kadang ke kanan kadang ke kiri, nggak jelas gitu. Jadi saya pengen ada di sebelah kanan. Cuman pada saat itu kan masih sendiri, masih cuman sama anak doang satu. Jadi tidak berpikir saya harus cari guru nih, saya harus begini enggak. Masih gitulah. Pencarian jati dirinya masih sendirian gitu. Nah, alhamdulillah sekarang qadarullah saya dipertemukan dengan Bapak ini sejak 2014 dan mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan kami berdua. Amin. Semoga jodoh sampai jannah ya Bu. Amin. Iya. Ya, mungkin untuk ngobrol kali ini segitu dulu. Emang ada lagi? Mungkin nanti ada netizen yang nanya-nanya, kan kita nggak tahu ya. Kita ngikutin perkembangan netizen aja. Jadi kita udah sedikit banyak tahu gimana Bapak berseri juga. Terus ternyata foundernya juga nggak cuma Kang Idut atau Teh Danti, tapi ada yang lain. Terus dari dari perjalanan hijrahnya yang sampai saat ini
diistiqomahkan juga oleh Allah gitu, untuk tetap bertemu dengan orang-orang baik, untuk tetap diingatkan juga kalau misalnya lagi lalai, pasti dong ada lalainya, nggak mungkin enggak di pertengahan jalan, iman naik turun kayak gitu kan. Jadi banyak banget pelajaran yang saya pribadi ambil dari sini gitu, karena ya sama-sama kita masih baru hijrah juga, baru mulai mengenal lebih dalam lagi agamanya Allah gitu. Terus Ibu salah satu inspirator kami juga. Saya anak-anak muda yang masih muda tapi ini banget gitu. Termasuk ya kameramen ini juga. Kamera woman. Kamera woman. Pokoknya bener lah kalau di sekarang ini ya. Saya tuh terhenyak-henyak gitu ya istilahnya ya. Kalau Terhenyak-henyak tuh bingung kan? Saya juga bingung. Nah gitu ya. Terhenyak-henyak bingung bahasanya kan. Nah itulah kan nggak apa-apa sekarang pengulangan bahasa kan. Asal jangan insecure. Tahu ngerti kan maksudnya pengulangan bahasa kan? Ulang bahasanya diulang. Itu lagi tren sekarang. Oh gitu. Nyak gitu. Nah itu saya nanya beberapa anak-anak atau adik-adik ya. Kalau ukuran saya sebetulnya anak jatuhnya, tapi oke lah adik-adik lah, karena sekarang ada yang jadi ketua, ada yang jadi pengurus pokoknya dari sini. Saya tanya waktu itu, kamu kok nggak ngerokok gitu? Nggak ngerokok. Kamu udah pernah ngerokok? Udah pernah ngerokok belum? Enggak. Mau pernah nyoba? Enggak. Pernah nyobain alkohol nggak, minuman alkohol? Enggak. Setetes aja. Masa dia tuh nanya? Masa sih saya bilang gitu? Setetes aja, masa belum pernah gitu? Belum. Enggak pernah. Nah di situ terus saya tanya lagi beberapa anak lagi. Ternyata bukan hanya satu orang, hampir kebanyakan, termasuk yang ahwatnya juga sama, yang ikhwannya juga sama. Jadi saya bilang alhamdulillah saya nggak salah diem nih. Ternyata mereka semua dari kecil sudah diarahkan Allah itu emang untuk berbuat baik. Itulah. Jadi banyak pelajaran guru-guru saya itu banyak. Guru kehidupan itu bukan dari yang tua saja, malah dari anak-anak kecil, dari anak muda. Dan sekarang banyak ustadz muda yang brilian ya. Maaf, guru-guru kita muda semua. Ya, jadi umurnya tuh masih muda lah. Gitu. Iya betul, belajar tuh nggak terbatas dari orang yang lebih tua. Iya, betul. Cuma ya diusahakan apapun yang ada di depan kita tuh kayak pasti ada hikmahnya gitu yang ketemu sama kita gitu ya Kak. Iya. Betul. Ini ketemu Pasti ada sama Ustadz Sunardi aja, pembina Darul Hufaz itu ya. Dia pertama kali langsung WA, di foto saya di WA. Ya, ini tuh pembina pondok loh katanya. Enggak banget ya kayaknya gitu. Jadi siapa yang bunyi? Jadi ininya dia ngelihat dari tampilan Ustadz pada saat itu kan anak-anak maksudnya tuh muda banget gitu. Iya, muda banget. Ternyata begitu kita kenal lebih kenal lagi, masya Allah, ilmunya bener-bener ngelotok banget gitu. Dah. Jadi kita nggak boleh kan itunya Iya. kata-kata mutiaranya. Jadi memang Judge a book dulu by saya sih cover. sempat gitu ya. Saya pengen punya guru atau orang-orang yang dituakan saya itu anak-anak muda. Karena saya sempat berpikiran dan saya pernah ngobrol juga sama beberapa sahabat. Jadi kalau di saat saya mati itu gurunya masih ada. Gitu loh. Ada yang mendoakan gitu. Di saat saya mati nanti insya Allah pasti meninggal, ada banyak yang mendoakan gitu, termasuk kayak guru-guru tadi yang masih muda tadi kan. Kalau syarat tua harus tua. Kalau saya mati duluan. Syarat gitu. tua harus tua. Syarat mati harus tua. Karena sekarang tuh kan lagi bukan musim mati ya, tapi lagi banyak kematian datang gitu di Indonesia khususnya, baik dari penyakit atau apapun gitu. Di sekeliling saya juga kelihatan gitu. Kok orang-orang yang soleh lagi, masya Allah ya. Aduh dede, iya gitu. Mudah-mudahan saya itu. Ya. Oke. Ya gitu. Oke. Jadi Ini tadi sama Mbak Dia ya, Aisyah ya. Ini makasih banyak Aisyah ya, makasih banyak nih. Iya, sama-sama. Tadi tanya-tanya. Makasih banyak Kang Idul, makasih banyak Teh Danti udah
mau mampir ke rumah saya. Iya, sama-sama. Ini hari Sabtu jadi nggak puasa. Nanti saya minta disuguhin. Ini ngobrol kering dari tadi. Aduh, mohon maaf ya, nanti saya sediain. Ini nama ininya apa? Kok nggak ada namanya? Oh, apanya? Nama apa istilahnya, podcast Oh istilahnya? iya, podcastnya namanya Hanya Saya Yang Tahu. Waduh, Oh, hanya saya yang tahu. koleksi pribadi. Iya gitu. Terima kasih Zaida sudah mau datang ke sini hari ini. Masya Allah. Babysitternya nggak datang jadi gini. Repot. Oke sahabat, jadi mungkin ngobrol-ngobrol kita sampai sini dulu. Barangkali nanti ke depannya kita mau ngebahas-bahas lebih jauh lagi tentang entah tentang Darul Hufaz atau infak beres dari komunitas-komunitas yang lain yang ada Teh Dani dan Kang Idutnya. Jadi mungkin kita lanjut di sesi yang selanjutnya gitu. Pelajaran hari ini adalah seberapapun cobaan ujian yang Allah kasih ke kita, Harus tetap husnuzon. kita tuh harus tetap husnuzon ke Allah, husnuzon ke orang. Jadi jangan sampai ujian yang diberikan sama Allah tuh bikin kita berhenti beramal soleh gitu ya tadi. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, untuk semua sahabat yang ada di luar sana yang nonton podcast ini, semoga podcast ini bisa menginspirasi. Terus dari apa yang sudah diutarakan, pelajaran hidup semua dari Teh Danti sama Kang Idut ini bisa menginspirasi. Semoga teman-teman yang di luar sana yang baru hijrah bisa selalu istiqomah berada di jalan Allah, di agama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kirain tadi judulnya My Life My Adventure. Jadi sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Coba ditonton para